Kita masuk ke sesi ketiga. Apakah menulis itu bakat? Ini sebuah pertanyaan yang menarik menurut saya. Para ahli saraf atau neurolog berpendapat bahwa kemampuan baca tulis sejatinya sudah tertanam pada diri setiap manusia yang dilahirkan. Karena itu hal yang berkembang dalam pendidikan adalah bagaimana seorang kanak-kanak dengan cepat belajar membaca sekaligus menulis setelah mereka mampu berkomunikasi dengan berbicara. Jadi yang disebut kapasitas baca tulis itu sudah ada pada diri seseorang. Di samping Tuhan juga menganugerahkan modalitas panca indera dan akal kepada manusia. Jadi sudah terinstal di dalam diri manusia. Mari kita lihat teori keberbakatan dari Daniel Cole yang menulis buku Talent Code. Setiap orang memiliki potensi menulis di dalam dirinya, jadi bergantung apakah mau diasah atau tidak. Meski di sekolah-sekolah diajarkan pelajaran mengarang menulis, hanya sebagian kecil yang dapat menguasainya. Jadi menarik untuk menelisik lebih jauh teori keberbakatan yang diteliti Daniel Cole dalam bukunya The Talent Code. Ia menemukan bahwa sesuatu menjadi bakat karena diulang-ulang. Bakat adalah keterampilan yang diulang-ulang. Nah, dalam pepatah bahasa Indonesia sebenarnya apa yang disampaikan Daniel Cole itu sudah ada, yaitu ala bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang. Nah, saya akan bawa Anda melihat sebuah penampakan dari myelin. Menurut Cole, sebuah revolusi temuan besar telah terjadi pada abad ke-21 ini yang dia sebut Copernicus Size Revolution atau penemuan sedahsyat Copernicus. Temuan itu adalah rahasia fungsi myelin. Myelin ditemukan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1854. Myelin adalah serabut yang berfungsi sebagai insulator pembungkus jaringan saraf. Anda bisa lihat bagian yang seperti putaran, lilitan yang melindungi neurofibrils action membrane. Itu adalah myelin. Nah, myelin ini fungsinya menjadi pemercepat arus informasi dalam bentuk impuls dan menyebarkannya ke seluruh jaringan otak. Kalau kita ibaratkan, myelin ini sama dengan karet pembungkus kabel kawat untuk mengaliri sinyal, terutama arus listrik. Nah, jika kabel itu tipis atau terkelupas pembalutnya, terganggulah pengiriman arus listrik. Nah, bedanya myelin dalam diri seorang manusia ternyata hidup, sehingga dengan pelatihan mendalam, seseorang dapat menebalkan myelinnya terus-menerus. Secara ringkas, inilah yang terjadi menurut Daniel Cole. Pertama, setiap gerakan, pikiran, dan perasaan manusia didorong oleh sinyal-sinyal elektrik yang bergerak melalui mata rantai jaringan saraf. Myelin adalah insulasi atau pelapis yang membungkus mata rantai jaringan saraf yang berperan meningkatkan daya pancar, kecepatan, keakurasian sinyal yang dikirim. Kemudian ketiga, semakin sering manusia membakar atau menembak sirkuit tertentu atau keterampilan tertentu, semakin optimal jaringan itu bekerja dan semakin kuat daya kecepatan serta kemahiran bergerak atau berpikir orang tersebut. Saya akan berikan ilustrasi sederhana tentang myelin ini. Ketika kuliah di Prodi D3 Editing Unpad, saya dan teman-teman sekelas itu wajib mengambil kursus mengetik 10 jari. Karena mata kuliah mengetik 10 jari ini masuk menjadi 2 SKS. Akhirnya saya pun mengambil kursus itu. Waktu itu di lembaga kursus masih menggunakan mesin tik dengan ukuran besar, yang kadang-kadang touch-nya itu sangat keras. Jadi diperlukan tenaga untuk memencet touch di mesin tik. Alhamdulillah waktu itu saya lulus dengan nilai terbaik A karena sering berlatih mendalam dan belajar dari beberapa kesalahan pengetikan. Kalau kita mengetik 10 jari itu kemudian secara cepat dan salah itu langsung terasa.
dan langsung terlihat. Di sini pun kita diajarkan mengetik tanpa melihat tools, jadi mengetik melihat kepada bahan yang akan diketik. Kalau dulu mungkin digambarkan orang mengetik sambil ditutup matanya. Jadi ini semacam juga keterampilan menghafal tools di dalam memori kita. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika saya berkenalan dengan tools pada papan kunci komputer atau keyboard? Tools yang lembut di komputer membuat kecepatan mengetik saya tidak terbendung. Sampai kini keterampilan mengetik itu tidak hilang karena saya selalu melatihkannya setiap hari. Nah, ini cara mudah bagaimana Anda dapat memahami fungsi myelin, sesuatu yang dilatihkan. Ya, waktu itu saya fokus menembak sirkuit kemampuan di jari-jari tangan saya untuk mengetik 10 jari, dan ketika dilakukan berulang-ulang, kemudian ada juga gurunya yang mendampingi, akhirnya saya bisa menguasai keterampilan itu. Dan keterampilan itu tidak hilang karena sering digunakan. Kita kembali kepada coil, lalu membuat sebuah rumusan untuk menjadikan seseorang benar-benar mampu menebalkan myelinnya dan menjadi seorang pakar. Semua bakat itu harus dimulai dari pengabdian atau motivasi dan tujuan yang luar biasa, baik dari dalam diri maupun dari orang lain. Pengabdian harus didampingi atau dikawal oleh seorang master coach demi mengarahkannya pada pelatihan yang mendalam. Dari situlah kemudian bakat itu muncul. Anda dapat melihatnya pada atlet seperti Michael Jordan pada basket, Lionel Messi sepak bola, atau Taufik Hidayat bulu tangkis. Anda juga dapat melihatnya pada musisi seperti Joy Alexander dengan pianonya dan Ed Syahrani dengan gitarnya. Secara negatif, Anda dapat melihat bagaimana pencopet begitu terampil mencopet karena melatih myelin di tangannya, dan tentu ada seorang master coach yang mengajarinya terlebih dahulu. Nah, yang menarik bahwa pada pelatihan mendalam, seseorang berfokus pada kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, lalu diperbaiki. Jelas orang yang selalu merasa tidak pernah salah, tidak akan pernah tebal myelinnya karena ia sudah menganggap normal.